Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan PPT dari sistem informasi dari tugas sistem informasi. Pertama ada sistem informasi di organisasi. Yang pertama ada organisasi yang memerlukan informasi untuk menentukan pengambilan keputusan yang tepat. Poin kedua, organisasi mengandalkan sistem informasi yang memungkinkan pemrosesan dan analisis informasi tentang masa lalu dan masa kini. Poin ketiga, sistem informasi dapat berkisar dari perangkat lunak, perangkat keras, data, orang, dan prosedur. Prosedur ini dirancang untuk mengumpulkan informasi untuk aktivitas organisasi sehari-hari. Selanjutnya, gunanya sistem informasi di dalam organisasi. Pertama, sistem informasi adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pengiriman data. Yang kedua adalah sistem informasi sangat penting bagi sebuah organisasi. Proses ini memungkinkan organisasi untuk berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan, pemasok, dan pesaingnya. Poin ketiga, misalnya, organisasi akan menggunakan sistem informasi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dengan penggunaan internet dan proses untuk mengelola akun dan sistem SSDM. Ini adalah alur sistem informasi. Transaction Process System. Pertama adalah Transaction Process System atau disingkat dengan TPS. TPS diperlukan pada tingkat operasional, betapapun tingginya putusan transstruktur bergantung pada sistem pemrosesan transaksi. TPS digunakan untuk menangkap dan memproses aktivitas sehari-hari suatu organisasi. TPS terutama berkaitan dengan tugas-tugas rutin yang harus dicatat, misalnya pesanan penjualan, pesanan pembelian, penggajian dan pencatatan stok. Selanjutnya, TPS bertanggung jawab menyediakan data mentah yang kemudian berguna untuk mengambil keputusan pengelolaan. Tujuan TPS. Tujuan utama TPS adalah untuk mencatat dan menyimpan aktivitas organisasi sehari-hari. Penggunaan sistem membantu organisasi menambah nilai pada produk dan layanan mereka. TPS menghasilkan informasi yang akurat, bebas kesalahan, dan dapat diandalkan. Informasi yang dihasilkan dapat menghasilkan laporan secara instan. Laporan-laporan ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Efisien tenaga kerja meningkat seiring TPS menggantikan waktu memakan tugas administrasi. Selanjutnya adalah Knowledge Work System atau disingkat KWS. KWS berkaitan dengan penciptaan pengetahuan baru dan pelestarian pengetahuan atau informasi tersebut dalam suatu organisasi. KWS memerlukan aplikasi komputer khusus untuk membantu pekerja pengetahuan. Fungsi utama pekerja adalah memperoleh, memproses, dan menyebarkan informasi, memprioritaskan, dan mengatur informasi. Selanjutnya, tugas dapat diatur secara efektif dan diselesaikan dengan efisien. Informasi dapat dengan mudah dibagikan antar departemen, manajer, dan karyawan. Knowledge System. Selanjutnya adalah Manajemen Information System atau disingkat dengan MES. MES adalah sistem berbantuan komputer yang mendukung kegiatan manajemen. MES dirancang untuk mengumpulkan dan mengubah data menjadi informasi dari sumber internal dan eksternal. Tujuan MES adalah untuk mengatur dan mengkomunikasikan informasi kepada manajemen di sebuah tingkatan. Informasi ini memungkinkan manajer untuk melakukan tugas secara efektif dan efisien. MES terdiri dari sistem komputer yang mencakup komponen-komponen berikut: perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur. Selanjutnya, MES terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah product information atau disebut dengan informasi detail mengenai produk atau jasa.
Yang kedua adalah sales, informasi seperti omset, penjualan, catatan pembayaran. Selanjutnya marketing. Marketing adalah informasi mengenai pelanggan, kepuasan, atau keluhan, catatan, riset pasar. Selanjutnya suppliers. Suppliers adalah informasi mengenai daftar pemasok dan biaya. Yang kelima adalah accounting. Accounting adalah informasi mengenai transaksi, informasi keuangan, dan laporan pendapatan atau penjualan tahun sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah Decision Support System atau disingkat dengan DSS. DSS adalah sistem informasi atau aplikasi komputer yang dirancang khusus untuk mendukung keputusan manajemen. DSS adalah sistem informasi atau aplikasi komputer yang dirancang khusus untuk mendukung keputusan manajemen. DSS adalah perangkat lunak yang dirancang dengan terampil unik untuk setiap organisasi. Sistem ini memungkinkan manajemen saat ini untuk membuat keputusan berdasarkan tren organisasi saat ini. DSS menyatukan berbagai informasi berikut. Yang pertama adalah transaksi mingguan dan angka penjualan tentang tren dan perkiraan proyeksi pendapatan masa depan, konsekuensi dari alternatif keputusan berdasarkan informasi dan tren masa lalu. Tujuan DSS adalah untuk memastikan bahwa data dan informasi yang tepat tersedia untuk tujuan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah Executive Information System atau disingkat dengan AIS. AIS adalah sistem pendukung keputusan. Sistem ini dirancang khusus untuk manajer eksekutif atau tingkat atas. AIS adalah infrastruktur yang mengumpulkan dan mengubah informasi internal dan eksternal untuk digunakan oleh para eksekutif dalam mengambil keputusan dan informasi mengenai tujuan organisasi. AIS memungkinkan manajemen untuk mengakses informasi tersebut seperti informasi keuangan, barang dalam proses, tingkat stok dan inventaris, pangsa pasar atau tren, dan saran untuk perbaikan. Fitur AIS. Yang pertama, menangkap data tingkat ringkasan yang mencerminkan data lainnya tentang masalah sistem yang digunakan oleh organisasi. Yang kedua adalah menelusuri dan merangkum informasi. Yang tiga, representasi grafis dan fitur analis tren. Nomor 4, dan ramah penggunaan. Selanjutnya, expert system. Sistem pakar adalah aplikasi yang meniru kemampuan pengambilan keputusan manusia atau pekerja berpengetahuan yang memiliki keterampilan dan pengalaman khusus dalam suatu organisasi. Sistem ini juga disebut sebagai kecerdasan buatan karena sistem ini dapat melakukan penelararan, mendiagnosis masalah, dan menawarkan solusi. Sistem pakar berisi berperangkat aturan, pengalaman, pengetahuan individu, dan skenario untuk pengambilan keputusan alternatif, dengan kata lain layanan konsultasi. Gunanya expert system. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan dan bimbingan mengenai masalah hukum daripada berkonsultasi dengan pengacara. Yang kedua, memberikan nasihat keuangan berdasarkan masa lalu dan masa kini, informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang tiga adalah industri perbankan menggunakan sistem pakar untuk menilai kredibilitas kelayakan kredit permohonan pinjam. Dan terakhir, kesimpulan. Pentingnya sistem informasi bagi organisasi dalam pengambilan keputusan. Ini menekankan perlunya akses ke informasi yang baik karena informasi yang buruk dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang merusak dan merugikan kesuksesan bisnis. Sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, orang, dan prosedur, memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pengiriman data. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.